Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih kalian telah hadir di mata kuliah Kewirausahaan di Era Digital. Mudah-mudahan kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga sudah siap untuk menerima materi kewirausahaan di era digital. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang dimensi kewirausahaan dan karakteristik kewirausahaan. Nah, untuk yang kedua, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang eh, kewirausahaan di era digital. Kira-kira apa sih tantangan dan peluang ketika kita berwirausaha di bidang digital? Ibu izin untuk screen materinya dulu ya. Nah, ini adalah materi tentang pengertian wirausahawan itu udah pada pertemuan pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah peluang di era digital. Nah, ini adalah pokok materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas atau diskusikan kita bersama di pertemuan saat ini ya. Pertama, peluang kewirausahaan di era digital atau di era modern itu pertama adalah ada pasar global. Zaman sekarang di mana perkembangan semakin canggih ya dengan media-media sosial dengan berbagai macam keragaman itu bisa dijadikan sebagai peluang bagi kita yang mau terjun di entrepreneurship ya. Pertama ada pasar global di mana internet itu memberikan kita kemudahan bagi para pengusaha dalam menjangkau pasar internasional. Kemudian yang kedua, ada personal branding atau di mana kita harus mempunyai merek atau brand terhadap produk yang kita punya. Media sosial atau platform digital akan membantu kita dalam mempromosikan atau mengenalkan produk kita kepada customer atau orang lain. Kemudian yang kedua, di era digital ini juga bisa menjadikan sebagai peluang, ya, sebagai peluang juga sebagai inovasi untuk kita menemukan atau menciptakan hal-hal yang baru yang belum ada ya atau menyempurnakan media yang sudah ada sehingga eh, peluang usaha kita akan bisa lebih maju lagi. Di mana teknologi digital itu memungkinkan pengembangan solusi inovatif berbasis ada yang big data, ada yang AI, ada juga media-media teknologi yang berkembang seperti saat ini. Kemudian selanjutnya peluang usaha juga bisa dengan menggunakan pemasaran digital. Banyak sekali eh, iklan-iklan atau media-media yang bersifat digital kayak iklan online ya, kemudian eh, email marketing, kemudian ada juga kayak mitra-mitra yang bisa kita gunakan untuk bekerja sama seperti Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, itu adalah eh, peluang yang kita bisa masuki dalam mempromosikan produk yang kita miliki. Kemudian ada crowdfunding, yaitu di mana dana secara daring memungkinkan memperoleh modal dari banyak individu tanpa harus bergantung pada pendanaan tradisional.
Kemudian ada tantangan, ada juga peluang. Tantangannya yaitu kita harus siap dengan namanya persaingan ketat, ya, di mana eh, seluruh entrepreneur itu pasti mempunyai strategi pemasaran, mempunyai media promosi, dan juga mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Nah, gimana caranya kita dengan efektif dan efisien kita membuat pasar atau target pasar yang kita punya itu bisa dimasuki atau bisa kita memperkenalkan produk. Kemudian ada keamanan cyber. Keamanan cyber itu pengusaha harus memastikan keamanan data pelanggan, transaksi online, dan infrastruktur digital. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Banyak penipuan-penipuan yang bertebaran di mana-mana, sehingga tidak menutup kemungkinan produk kita juga akan ada pihak lain yang tidak digunakan secara bijaksana, sehingga kita harus melindungi atau kita harus punya strategi gimana kita bisa melindungi akun kita dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah tantangannya perubahan teknologi cepat. Sebagai wirausahawan yang sukses, wirausahawan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, dan juga perkembangan yang lain yang berhubungan dengan pemasaran. Semakin kita memberikan atau menciptakan inovasi yang kreatif, itu akan mengurangi mengurangi sedikit persaingan pasar yang kita punya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada keterbatasan sumber daya. Banyak pengusaha digital memulai dengan sumber daya terbatas sehingga perlu mengoptimalkan apa yang ada untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sini untuk supaya kita tidak kalah bersaing dengan mereka, maka kemampuan kita harus terus ditingkatkan. Kita harus terus belajar dari orang-orang eh, yang sudah sukses. Kita juga tidak boleh malu untuk bertanya kepada kolega-kolega kita. Kita sharing ilmu tentang sesuatu yang mungkin sedang terjadi di dunia bisnis, ya. Jadi untuk keterbatasan kita, maka kita harus bisa belajar dari orang lain, atau kita bisa sharing dengan orang lain, atau juga kita bisa belajar dari media sosial. Sekarang banyak tutorial-tutorial tentang menciptakan strategi promosi ataupun iklan, ya. Tinggal kita bagaimana niat kita untuk belajar, untuk menambah ilmu dan juga menambah kompetensi kita. Kemudian selanjutnya adalah regulasi dan kepatuhan. Bisnis digital harus memenuhi berbagai regulasi seperti privasi data, ya. Data kita juga harus benar-benar aman supaya tidak ada yang melakukan penipuan atas nama kita. Kemudian kita juga harus membayar pajak sebagai warga pajak yang baik. Kemudian hak intelektual kita juga harus benar-benar dilindungi. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan atau mempunyai ilmu, kita bisa sharing. Ya, silakan kalian eh, sharing tentang materi peluang dan tantangan. Kemudian silakan kalian diskusikan, ya, tentang kira-kira peluang dan tantangan di era digital itu akan seperti apa terhadap perkembangan bisnis kita di masa yang
akan datang. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.